Calendar daily question. Red heart. What game are you playing today? Kung Fu Taichan menjadi tinju yang sangat diminati oleh masyarakat, termasuk warga Cina. Banyak hal yang menurutku sangat menyakitkan. Menyakitkan tak hanya untukku, namun untuk pribadiku. Kak Robin, kalau kamu beli kaki keyboard, licik aja. Setelah aku ke sana dan memandangi seluruh toko, harganya begitu mahal. Aku tidak menyangka bahwa dia mengusulkan hal mahal padaku. Mantap sekali. Aku sangat terkesan. Tapi di perjalanan, aku bertemu seorang pengacau. Dia bernama Wilson dan Brio. Dia adalah salah satu geng anggota teman-teman SST International School. Hei Brio, tunggu sebentar. Ada apa kau kesini? Hah? Brio, aku punya pertanyaan untukmu. Apa kau adalah anggota SS? Jangan coba-coba berebut ya. Seperti kau bisa saja. Ayo, hadapi perlawanan. Lalu aku melawan Brio dengan tinju itu. Sebenarnya hatiku terasa sakit, tapi aku memukuli Brio dengan tinju itu. Kami bertarung. Wah! Ya! Ya! Aku sempat terpukul sedikit oleh Brio. Dia memukulku. Aku tidak menyangka dia akan berbuat seperti itu. Jangan coba-coba merebut SS lagi. Jika tidak, hantaman ini yang akan menghantammu. Wah! Tinju Brio lebih jago dibanding aku. Setelah mendengar perkataan itu, waktu bertemu Brio merupakan hal yang sangat lucu menurutku. Mengapa aku bisa bertemu Brio di sela-sela seperti ini?
Kemudian aku bertemu adikku yang lucu itu. Bang Omin, bagaimana di jalan? Biasa saja. Aku tidak bertemu siapapun. Tapi I dengar you ketemu beliau. Hanya bermain pukul-pukulan. Ketika aku terus terang, dia sangat kaget. Bagaimana orang sepertimu bisa bertarung? Padahal kan orang sepertimu tidak pandai dalam bertarung. Itulah yang dia kaget saat itu. Lalu aku ceritakan semuanya. Aku bilang pada Elliot bahwa di detik-detik itu aku sedang bertarung melawan beliau karena membalaskan sakit hatiku. Bang Obin, setidaknya kau bukan lawannya. Jadi untuk apa kau melawannya? Beliau itu bukan lawan kamu. Aku risih mendengar perkataan orang-orang tentang Rio bukan lawanku. Aku semakin kesal. Kemudian aku pulang kembali ke Tamanjaya dengan posisi kesal. Bukankah yang kau ceritakan itu tadi kau melawan beliau? Ya, ada apa dengan perlawananku dengan beliau? Elliot selalu bilang kalau aku bukan lawannya. Di waktu makan malam, dia menawariku makan, tapi aku tidak mau. Bang Obin, ini untukmu. Tidak, terima kasih. Padahal Elion hanya memberi 2 potong roti bakar, tapi aku tidak mau menerimanya. Padahal sebaiknya aku harus menerimanya, tapi aku tolak. Kalau malam dia selalu tidak makan. Itulah kebiasaannya setiap malam. Dia tidak makan, hanya minum susu. Kemudian Elion memberi 2 botol Milo, 2 gelas sekaligus untuk aku minum satu persatu. Disitulah aku merasakan kekuatan yang ekstra. Ketika besoknya aku ke internasional untuk melihat SS. Kemudian aku lihat dia bersama Wilson. Lalu aku samperi dia dan bertarung melawannya. Melawan si Wilson. Keterlaluan. Aku sangat marah, tapi kemarahanku tertahan. Tidak tahu karena apa, kemarahanku tertahan. Lalu aku pulang dalam kondisi sedih. Lalu kemudian Elion menanyakan kepadaku, Bang Obin, kenapa kamu bersedih? Kamu gak usah nanya-nanya kenapa aku sedih. Dan kamu gak usah terlalu kepo. Aku tidak sengaja katakan itu pada Elion. Lalu Elion sangat marah. Dia tidak tahu karena aku marah karena Wilson dan kakaknya.
Makanya aku spontan berkata, tidak usah terlalu kepo. Kemudian Elion sempat hampir menyerangku, tapi aku menangkisnya, tapi tidak memukulnya, karena dia adikku. Hanya menangkis. Bahkan aku mengalah saat terkena satu pukulan di daerah dada. Kemudian Elion membangunkanku dan berkata, "Ai sangat marah melihat kelakuanmu. You bilang sama Ai, gak usah terlalu kepo. Ai hanya bertanya, kenapa you marah dan kenapa you bisa sedih. Tapi you bilang, gak usah terlalu kepo." Lalu aku ceritakan sebenarnya apa yang membuatku sedih. Aku ke international school. Aku melihat Wilson dan kakak. Aku ceritakan dengan posisi hati panas. Kemudian Elion mendengarkannya. "Jadi kau marah karena itu? Maka kau bilang sama Aing gak usah terlalu kepo. You tahu kita itu saudara. Sebagai seorang saudara, harusnya kita itu bisa saling cerita, bertukar masalah, bertukar pikiran." Aku merasa tertampar dengan perkataan Elion. Dan aku kembali dalam keadaan sedih dan memikirkan semuanya. Sampai aku lupa makan. Pada pukul 13:05, dengan posisi lapar, aku tidak makan. Dan pada pukul 14:30, SS pulang dari sekolah dengan menggunakan motor. Kemudian dia menanyakan kepada Elion apa aku sudah makan. Elion pun merasa lupa. Aku tidak tahu. Tapi, oh iya, dia di kamar. Tadi dia marah karena katanya Kosera sama Wilson, dia di kamar tuh belum makan sampai jam 2:30. Padahal dia makan jam 10 pagi. Kemudian aku menetap di kamar. Aku terbangun sampai aku lupa aku belum makan. Oh iya, gawat. Lalu aku melihat handphone. Yo, here. Gawat, SS pasti udah pulang dari sekolah. Aku lihat handphone sudah jam 3:01 PM. Lalu aku keluar. Tidak! Lalu aku mengambil nasiku dan makan dengan lauk yang sedikit. Tumben makannya sedikit. Biasanya banyak. Aku diam dan tidak menjawab SS. Tidak seperti biasa. Aku tidak terlalu heboh dan tidak terlalu caper ketika itu. Dan ketika dia bertanya, aku tidak menjawabnya. Aku hanya makan dan menikmati laukku yang sedikit. Dan sengaja aku buat sedikit supaya aku terus lapar. Kemudian keesokan harinya, di saat aku bangun, "Bang Robin, kau ingin kemana?" "Biasa, aku ada urusan." Di situ aku sedang bersiap-siap untuk bermain musik. Aku merasa bahwa main musik adalah hal yang tepat untukku. Aku bersiap-siap untuk mengikuti job karena ada jobku.
Hati-hati Bang Robin. Pak Seba tadi udah pergi sekolah duluan. Lalu aku tidak menjawab Elliot dan lekas pergi ke studio musik seperti biasa. Kemudian di jalan lagi-lagi aku ketemu si Brio pengacau dan dia menyerangku. Dia menyerangku dengan tinju Tao Chai Te, tinju Cina yang sudah dikenal itu. Pengacau! Siapa suruh kau datang? Hah? Aku tidak akan membiarkan siapapun untuk berteman dengan SS. Kemudian sesudah aku bermain musik, aku pulang dengan kondisi sedih. Tapi tidak tahu kenapa, setelah aku pulang, aku ingat makan. Kita seperti kemarin waktu saya pulang sekolah pukul 3, pukul 2:30. Kemudian, seperti biasa, aku memantau HP dan Instagram. Lalu aku melihat Facebookku. Seperti biasa, banyaknya orang yang meminta pertemanan. Lalu aku menggaruk-garuk kepalaku, seakan aku bingung. Dan aku sedang banyak pikiran. Bang Robin, kemudian Elion datang. Sebenarnya apa yang kau pikirkan sekarang? Tapi aku tidak menjawabnya. Aku tidak menjawabnya karena aku benar-benar sedang banyak pikiran. Kemudian saat Elion mencolek dan memanggilku dengan keras, Bang Robin, kau dengerin Ai gak sih? Kemudian aku baru mendengarnya. Ups, sorry. Kemudian Robin menunjukkan tampaknya kepada Elion. Wow, pantas kau tidak dengar. Lalu Robin menggaruk kepalanya lagi, seakan tidak tahu lagi. Dia berpikir soal Brio dan Wilson. Ai tahu apa yang dipikirin Bang? Lanjut part 2. Bye. Tonton Pak Robin untuk dapat banyak kisah seru tentang kesedihanku. Lanjut part 2 nanti.